Bayangkan kalau kamu terjebak di dalam sebuah wahana rumah jagal yang ternyata bukan sekadar hiburan, melainkan jebakan maut. Inilah kisah dari film Fear Farm 2020, sebuah horor thriller yang membawa kita ke dalam mimpi buruk penuh darah. Ceritanya berawal ketika sekelompok remaja yang hanya ingin bersenang-senang di sebuah labirin jagung, tidak sadar kalau mereka sebenarnya sedang dipilih menjadi kelinci. Percobaan dari keluarga psikopat. Bagaimana mereka bisa keluar dari neraka hidup ini? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan 4 remaja tanggung. Ada Brandon, pacarnya Brandon bernama Wendy, pria cerewet bernama Rustin, dan satu lagi Melanie, adik dari Rustin. Karena bosan dengan rutinitas sehari-hari yang begitu saja, Wendy mengajak mereka untuk uji nyali di sebuah wahana labirin jagung berhantu bernama Fear Farm. Kebetulan, wahana itu jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 jam dari tempat mereka. Karena sudah bosan nongkrong di cafe sambil push Mobile Legends yang selalu stuck di rank epic, akhirnya mereka setuju untuk pergi ke sana. Fuck. Look. No, 100%. Wahana labirin itu ternyata adalah bisnis keluarga yang dikelola oleh 7 orang. Ada Herschel dan ke-6 anaknya, Andy, Gemma, Bernard, Henry, Deacon, dan Jack. Di sini, Herschel mengingatkan anak-anaknya agar memperlakukan para pelanggan dengan baik, terutama pelanggan labirin MIP. Singkat cerita, Wendy dan kawan-kawan tiba di area wahana tersebut. Sebelum masuk ke dalam labirin, semua pengunjung diwajibkan menyimpan ponsel mereka kepada panitia. Lalu, tangan mereka satu persatu diberi cap stempel menggunakan infrared. Anehnya, saat tangan Melanie di-scan, tanda cap miliknya terlihat berbeda dengan yang lain. Penjaga pintu mengatakan, itu pertanda bahwa Melanie adalah pelanggan ke-1000 dari wahana tersebut. Sebagai hadiah, Melanie dan teman Temonia berhak masuk ke dalam labirin VIP. Tak lama kemudian, Herschel datang dan membenarkan ucapan penjaga pintu tadi. Ia juga menambahkan, ada hadiah uang sebesar $5.000 jika Melanie dan kawan-kawan berhasil keluar dari labirin dalam waktu 2 jam. Bahkan, jika mereka berhasil melakukannya hanya dalam 1 jam, hadiahnya akan dilipat gandakan. Tanpa curiga sedikit pun, Melanie, Wendy, Rustin, dan Brandon setuju. Herschel lalu membawa mereka ke sisi lain dari lahan jagung, ke titik yang diklaim sebagai pintu masuk khusus untuk pengunjung labirin MIP. Setibanya di sana, Herschel memberitahu mereka bahwa ada 5 jalur, namun hanya 1 di antaranya yang merupakan jalur labirin VIP atau jalur khusus. What? Well, there's 5 paths and 4. You can all go on one. Nice try. You guys, I don't want. Melanie dan kawan-kawan bebas menentukan untuk berpencar atau masuk ke masing-masing jalur itu secara bersamaan. Karena tertarik dengan hadiah uang yang ditawarkan, mereka memutuskan untuk berpencar, biar lebih cepat mencari jalan keluar. Sebelum berpisah, Herschel memberi tips. Ia menyarankan agar mereka tidak mengambil jalur tengah, karena itu merupakan jalur terpanjang di labirin. Mereka pun menuruti perkataan Herschel. Ketika Melanie dan kawan-kawan sudah masuk ke ladang jagung, Herschel langsung memberitahu anak-anaknya untuk segera bersiap. Di sisi lain, Melanie menemukan sebuah platform yang cukup tinggi. Dari sana, ia bisa melihat area di sekelilingnya. Baru ia menyadari, ternyata labirin jagung itu sangat luas. Bersamaan dengan itu, malam pun tiba. Ternyata Herschel memerintahkan anak-anaknya untuk memburu Melanie dan kawan-kawan. Namun yang dimaksud bukan sekadar menakuti mereka, melainkan untuk benar-benar memburu. Di sisi lain, Brandon bertemu dengan Gemma. Awalnya, Brandon bertanya kepadanya, di mana jalan keluar dari labirin. Namun Gemma justru menggoda Brandon. Untung saja Brandon orangnya setia pada pasangannya. Wajar sih dia menolak, apalagi melihat penampilan Gemma yang begitu menyeramkan. Tapi kalau Gemma lebih cantik, mungkin Brandon juga akan tergoda. Karena kesal ditolak, Gemma pun menyerang Brandon dengan menyayat kakinya. Ia masih memberi kesempatan bagi Brandon untuk bersembunyi. Namun akhirnya, Brandon tetap tertangkap. Gemma lalu menyeru Deacon untuk membawanya ke dalam lab milik keluarga psikopat itu. Di dalam lab, Gemma langsung menguliti tubuh Brandon. Sementara itu, Rustin juga mendapat serangan hingga tangannya terputus. Wendy sempat datang untuk menolongnya, namun justru ia ikut diserang oleh salah satu psikopat bernama Henry. Dengan susah payah,
Wendy berhasil membunuh Henry menggunakan pisau yang ia sembunyikan di sepatunya. Sayangnya, Rustin tewas ditabrak mobil yang dikendarai psikopat bernama Jack. Tidak lama kemudian, Wendy juga tertangkap oleh anak Herschel yang bernama Andy. Sekarang, tersisa Melanie sendirian. Dia pun berusaha mencari teman-temannya, lalu masuk ke dalam laboratorium milik keluarga psikopat itu. Sayangnya, Melanie juga ikut tertangkap. Singkat cerita, Melanie sudah tersadar dari pingsannya, dalam keadaan terikat di kursi roda. Di sana, dia melihat Wendy yang juga terikat di meja di sampingnya. Sebagian tubuh Wendy ternyata sudah dikuliti, namun dia tidak merasakan sakit karena diberi obat bius. Di sini, Wendy meminta maaf kepada Melanie karena telah mengajak mereka ke tempat ini. Tak lama kemudian, Herschel bersama keluarga Kopetnya muncul, kecuali Henry, karena sebelumnya Henry telah dibunuh oleh Melanie. Setelah mendapat yang mereka butuhkan dari tubuh Wendy, Herschel pun langsung membunuhnya. Setelah membunuh Wendy, Herschel dan Gemma memberitahu tujuan mereka yang sebenarnya. Gemma berkata, cap inframerah yang mereka lakukan kepada Melanie dan kawan-kawan untuk masuk ke wahana ini sebenarnya adalah tes lakmus. Tes itu bertujuan untuk mencari genetik tertentu yang kebetulan ada pada kulit mereka. Dengan menguliti tubuh mereka, nantinya Gemma bisa mengolah kulit mereka menjadi skincare atau krim wajah yang sangat ampuh. Produk itu bisa membuat orang yang memakainya menjadi lebih awet muda. Alasan kenapa mereka mempertahankan Melanie tetap hidup adalah karena kulit Melanie lebih spesial dari teman-temannya. Dari sini kita tahu, ternyata Gemma merupakan wanita yang pintar. Dia juga lulusan sarjana gelar PhD di bidang bioteknologi dari kampus ternama. Pantas saja, dia tahu tentang semua masalah perkulitan. Kemudian, Melanie tiba-tiba berhasil melepaskan ikatannya. Dia mengeluarkan pisau yang disimpan di dalam sepatunya. Karena sudah tidak bisa kabur, ditambah lagi dia tahu kalau tubuhnya akan dijadikan bahan kosmetik seumur hidup. Dia pun lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. 1 bulan telah berlalu. Terlihat Sarah, ibunya Brandon, sedang menyebarkan poster orang hilang di tempat itu. Sorry, I haven't seen him. Here. Dia juga sempat bertemu dengan Herschel dan Gemma, yang saat itu sedang mempromosikan produk skincare mereka. Di sini, Sarah mampir untuk bertanya tentang Brandon yang hilang. Namun tentu saja, mereka berdua mengaku belum pernah melihat Brandon sama sekali. Bahkan, Gemma justru menawarkan Sarah untuk mencoba produk krim wajah yang dia jual. Tanpa Sarah ketahui, krim wajah itu sebenarnya terbuat dari ekstrak kulit Brandon dan kawan-kawan. Di akhir film, diperlihatkan bahwa ternyata Melanie masih hidup. Rupanya, Gemma berhasil menyelamatkan nyawa Melanie sebelum dia benar-benar tewas. Alhasil, Melanie tidak jadi mati. Namun, Gemma sengaja merusak pita suara Melanie sehingga dia tidak bisa lagi berbicara. Gemma berkata, hanya butuh waktu 2 minggu saja hingga kulit manusia bisa tumbuh kembali. Kini, Gemma sudah memiliki bahan utama untuk terus memproduksi krim wajah buatannya. Dan dia bisa menguliti Melanie kapan saja saat dibutuhkan. Film pun selesai. Dan begitulah kisah mencekam dari Fear Farm. Sebuah perjalanan yang awalnya terlihat seperti hiburan di wahana jagung, ternyata berubah menjadi mimpi buruk, penuh darah. Dari balik topeng badut dan kengerian di labirin, kita disadarkan bahwa rasa takut bisa jadi komoditas, dan nyawa hanyalah harga yang murah untuk sebuah eksperimen. Jadi, kalau kamu pikir masuk ke rumah hantu cuma sekadar hiburan, pikir lagi, siapa tahu kamu tidak pernah benar-benar keluar.